alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa irdhalih. Anak-anak kami, santri-santri Sabarikul Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di hari ini kita akan melanjutkan kajian nahwu kita, nahwu dasar kitab Al-Jurmiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat ya, di dalam ngaji ini, berkah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nanti dikumpulkan dengan para ulama, para aulia, para ustadzah dan para anbiya di akhirat nanti. Di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai, ini mari kita baca dulu sama-sama dari awal yaitu bab kalam sampai tanda-tanda isim fi'il dan huruf. Sama-sama Bismillah, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. الكلام هو اللفظ المركب المفيد من الوحي وقسمه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل بقد وسين وسوف والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء الثاني الساكنة
والحرف ما لا يشرع معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Nah, itu pembahasan kita yang lalu, itu wajib hafal. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu babul i'rab. Dilihat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk para pemirsa yang ingin ikut sama-sama belajar, silakan mendapatkan kitab Matan Al-Jurumiyah. Beli di toko-toko terdekat. Kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat sama-sama. Ya, baca. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdira. Coba dibaca sama-sama, ikut ya. Babul i'rabi. Babul i'rabi. Al-i'rabu. Al-i'rabu Huwa taghyirul awakhiril kalimi taghyirul awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati باختلاف العوامل الداخلة 'alaiha lafzan aw taqdiran أو تقديرا wa aqsamuhu وأقسامه arba'atun أربعة raf'un رفع wa nasbun ونصب wa khafdun وخفض wa jazmun. وجزم. Falil asma'i فللأسماء min dhalika ar-raf'u من ذلك الرفع wan nasbu والنصب wal khafdu والخفض wa la jazma fiha. ولا جزم فيها. Walil af'ali وللأفعال min dhalika ar-raf'u من ذلك الرفع wan nasbu والنصب wal jazmu والجزم wa la khafdu fiha. ولا خفض فيها. Babul i'rab. I'rab itu apa? Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalim. I'rab yaitu berubahnya akhirnya kalimah-kalimah. Berubahnya akhir kalimah. I'rab itu apa? Contoh. Masjidun, masjidan, masjidin. Akhir nih perubahan. Dun dan din. Ini namanya i'rab. Jadi perubahan akhir kalimat. Masjidun, hada masjidun. Ketika dia menjadi khobar ataupun dia menjadi mubtada, dia akan marfu'. Ada masjidun. Kemudian masjidan, ra'aitu masjidan. Dun berubah menjadi dan. Kemudian zahabtu ila masjidin atau ilal masjidi. Zahabtu ila masjidin. Saya pergi ke masjid, jadinya din. Jadi dari dun menjadi dan menjadi din. Ini namanya i'rab. I'rab apa? Berubahnya akhirnya kalimat itu i'rab. Mana berubah? Ya berubahlah dari dun dan menjadi din. Jadi i'rab itu, ilmu nahwu itu membahas akhirnya kalimat. Itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu cuma bahas akhirnya aja. Nanti sebelum akhir sampai awal ini ilmu sorof. Jadi yang kita bahas sekarang, yang kita bahas adalah akhirnya kalimat. Makanya yang dibahas bukan masji apa masja apa musji. Enggak, itu urusan nahwu sorof nanti. Sekarang yang dibahas cuma akhir saja. Dalnya ini macam mana? Dun dan apa din. Ini lingkup pembahasan ilmu nahwu. Jadi banyak yang mana yang dibahas? Nahwu apa sorof? Sorof. Sorof tuh kalau pokoknya dia ada 7 huruf, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini punya sorof. Yang terakhir nih, ini punya nahwu. Mau di dun dan apa din contoh. Pokoknya contoh, istaghfaro. Ya kan? Istaghfaro. Nahwu ini urusin rohnya aja. Kalau sorofnya alif, sin, ta, rin, fa. Ini yang diurus dia. Ya sama rohnya juga termasuk. Jadi ilmu sorof itu maksud huruf yang dibahas di dalam ilmu sorof itu justru lebih banyak. Tetapi di dalam pembahasan nanti lebih jelimet ilmu nahwu. Padahal cuma bahas huruf terakhirnya saja nih. Tapi lebih jelimet nanti di ilmu nahwu. Maka kebanyakan orang salah di dalam membaca kitab. Ya kitab seperti kayak kita lihat ini, kita pegang ini. Nah ini tanpa ada harakat banyak orang nanti salah di dalam nahwunya. Sorof bisa salah juga. Tapi kebanyakan orang salah di dalam nahwu. Padahal cuma ngurusin belakangnya saja.
Jadi ini kitab murni di pesantren kalian nanti kalau mau di Jawa, kalau ngaji, ini kitabnya seperti ini. Ini mulai dulu zaman Buya ngaji ya ini kitabnya kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini namanya kitab. Makanya disebut dengan kitab kuning. Karena memang warnanya kuning. Tapi hakikatnya bukan hanya warna, tapi kitab kuning itu adalah kitab klasik karangan ulama-ulama terdahulu. Dah, kita kembali kepada i'rab. Terus kenapa kok bisa berubah tadi? Kenapa kok bisa dun dan din? Alasannya apa? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya amil. Ada amil ini maksudnya apa? Amil ini aslinya jadi perkara yang bekerja. Jadi umpamanya contoh masjidun. Masjidun. Kalau amil ini fi namanya amil. Gara-gara fi ini masjidun jadi masjidin. Jadi masjid karena ini huruf jar, ya. Jadi masjidin. Jadi ketika dimasuki fi dia jadi masjidin. Ketika kok umpamanya saya melihat masjid. Jadi ra'aitu masjidan. Dia jadi maf'ul bih. Ketika dia menjadi maf'ul bih. Karena ada fi'il, ada fa'il, kemudian dia menjadi maf'ul bih. Maka dia berubah. Perubahan itu karena apa? Karena ada amil namanya. Itu amil tuh. Jadi sesuatu yang ada sebelum kalimat ini itu namanya amil. Amil itu yang bekerja. Maksudnya yang bisa menyebabkan isim itu atau fi'il itu berubah akhirnya. Kalau nggak ada apa-apa ya tetap masjidun aja. Tetap kemana-mana ya masjidun. Sekali dimasukin ila jadi ila masjidin. Nah gitu. Ketika itu seperti itu. Umpamanya ada orang penjahat ngebom masjid atau merobohkan masjid ini. Hadamu masjidan. Jadi jadi maf'ul bih. Nah, ini contoh. Ya. Jadi kenapa kok bisa berubah? Karena berbedanya amil. Amil itu di suatu ya lafaz ya yang atau huruf yang menyebabkan kalimat setelahnya ini dia bisa berubah. Apakah jadi jadi an atau jadi in itu tadi. Jadi perubahan nanti tergantung apa yang masuk ke dalamnya. Alaiha lafdhan au takdiron. Nah, lafdhan au takdiron. Ini sebetulnya di sini kita tidak terlalu dalam membahas ininya. Nanti di pembahasan yang mendetailnya di depan itu sebenarnya ada. Jadi perubahan itu contoh ada lafdhan, ada takdiron. Contoh lafdhan memang betul-betul lafaznya berubah. Biar paham lah kaliannya, biar terangkan gini aja. Kalau di sini kita lihat di kitabnya sebentar. Kita lihat di kitabnya ada lafzan au takdiran. Sudah diberi contoh atau belum? Lafzan au takdiran. Takdir au halil kalim. Panjang. Nanti enggak apa namanya? Nahwu ja'a zaidun fa innahu fi'lun yatlubu. Panjang. Kalian nanti kalau biar terangkan langsung ke dalam seperti ini, nanti kalian bosan. Nanti aja ketika fi'il fa'il biarkan di bab fa'ilnya. Ketika mubtada khabar biarkan di bab mubtada khabarnya. Kita sekarang sekitar definisi saja dulu. Tidak boleh berdalam. Cuma biar kasih contoh sedikit. Nah, namanya perubahan itu ada dua. Ada lafzon, ada takdiran. Lafzon itu memang betul-betul maknanya tuh berubah. Apa? Lafaznya tuh berubah. Contoh yang kita kembali kepada tadi. Contoh seperti masjid. Masjidun, masjidan, masjidin. Berubah apa tidak? Hadza masjidun. Kemudian ra'aitu masjidan. Ini masjid. Ini masjid di masjidun. Ra'aitu masjidan. Saya melihat masjidan karena jadi maf'ul bih. Kemudian zahabtu ila masjidin. Saya pergi ke masjid. Jadi berubah, ya kan? Apa berubahnya? Lafzon. Memang lafaznya berubah. Berubah gimana? Ya itu dalnya asalnya dun jadi dan jadi din. Ini betul-betul berubah. Nah, ada yang memang yang berubah hanya takdiran saja. Lafaznya nggak berubah, tapi secara hakikatnya ini berubah. Cuma karena ada sesuatu kaidah yang membuat lafaz itu tidak bisa berubah secara lafaznya. Contoh al-fatah. Al-fatah ini namanya anak muda. Ketika ja'al fatah, ja'a datang, al-fatah anak muda. Sudah? Ja'al fatah. Kemudian ra'aitul fatah. Fatah juga. Kalau tadi kan umpamanya kita pakai hadalah, hadal fatah. Ya, hadza masjidun. Kalau fatah hadal fatah. Tidak
fatayun umpamanya. Tidak ada. Ya kan? Mestinya kan dia di marfu domah. Tapi tidak. Ini namanya muqaddar harakatnya. Jadi hada fata. Tidak ada unnya seperti mas gitu. Kalau masjid, ra'aitu masjidan. Saya melihat masjid menjadi dan. Kalau fata, ra'aitul fata, fata lagi. Dia tidak akan berubah. Sudah? Kemudian marartu bil fata atau saya mestinya marartu ra'aitu zahabtu ilal masjidi atau bila masjidin, dia jadi di kasrah. Tapi kalau fata, dia tetap marartu bi mestinya bil di kasrah mestinya bi zaidin, bi masjidin. Kalau fata enggak, bil fata tetap. Jadi hada fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Dia tidak berubah. Lafaznya berubah tidak? Tidak. Tetapi hakikatnya dia tuh sebetulnya berubah. Maka ini namanya perubahan secara takdiran. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia tidak sama seperti masjidun. Dia akhirnya al-fatah ini namanya pakai alif. Nah, akhirnya alif lagi apa alif. Kalau orang kita bilang alif bengkok, nah itu kan, itu dia tidak bisa diharakatin, nggak bisa diharakatin. Makanya dia tidak bisa an dan in. Alif itu tidak berharakat. Kalau kita berbicara masalah ini, yang bisa diharakati itu hamzah bukan alif. Walaupun alif kalau dulu kan waktu ngaji kan alif fathah a, alif kasri alif itu sebetulnya salah. Karena alif itu tidak bisa menerima harakat. Yang betul itu hamzah. Hamzah yang bisa. A, I itu hamzah. Alif tidak bisa diharakatin. Ya, alif tidak bisa diharakatin. Maka cuma kalau kita ngaji awal-awal ya, a, ba, ta, saya itu pakai alif. Alif, hatah, a sebetulnya itu bukan alif. Ya, seperti itu bahasa orang nak baca Quran biar mudah aja. Ya, hakikatnya itu hamzah. Walaupun dia berdiri gini, itu tapi orang sebut hamzah. Sudah bisa jelas ya. Jadi ada perubahan yang nyata, maksudnya lafaznya berubah. Ada yang sebetulnya dia berubah, tapi dia tidak bisa berubah. Jadi cuma hakikatnya adalah sebetulnya dia berubah. Nah, tapi karena ada sesuatu hal yang memang dia tidak bisa diharakatin, maka tetap hadza fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Oke, itu ada dua perubahan. Ini namanya i'rab juga ya. Namanya i'rab juga. Kemudian kemudian wa aksamuhu arba'atun. Aksamuhu arba'atun. Aksam itu artinya pembagiannya. I'rab itu, pembagian i'rab itu ada 4. 4 apa aja? Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar, ada jazm. Biar kasih contoh yang ringan. Ada 4. Ini di mufrad aja lah yang gampang. Contoh, rafa. Kembali tadi biar mudah. Masjidun, ini namanya rafa. Masjidun namanya rafa. Masjidan, dan ini namanya nasab. Kemudian khafat, masjidid, ini namanya nasab. Jer atau nasab. Masjidun namanya rafa. Masjidan namanya nasab. Masjidin namanya khafat atau jar. Jazm mana? Isim tidak ada jazmnya. Isim berarti contoh idrib. Idrib namanya unsur, tolonglah. Itu akhirnya apa? Sukun. Ya kan? Unsur, sukun. Ini namanya jazm. I'rab hanya 4 itu saja. Jadi yang akan kita bahas sebanyak-banyak ilmu nahwu itu cuma 4 ini aja yang akan kita bahas nanti. Kalau enggak rafa, nasab, kalau enggak nasab, khafat atau jar, kalau enggak jar, jazm. Ini nanti yang akan dibahas. Mau kitab nahwu setebal apa, 4 perkara ini yang akan dibahas. Nah, ya. Jadi kita akan ini harus kita tahu. Jadi untuk sebagai definisi dulu, kita harus tahu i'rab ada 4. Apa? Rafa, nasab, khafat, jazm. Ya. Jadi ada 4. Sementara kita kemarin belajar tentang kalam ada 3, ya, isim, fiil dan huruf. Nah, ini baru kita masuk ke pembagian setelahnya. Dan ini
maklumat ya, ini maklumat awal-awal, nah kita harus tahu. Nah, nanti kita baru akan belajar mulai berpikir di bab ma'rifati alamati i'rab. Nah, ini baru kita nanti akan mulai ya, baru kita akan mulai nanti. Sekarang kita ambil poin-poinnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falil asma'i min dzalika. Jadi untuk kalimah-kalimah isim ini kemarin kita sudah terangkan apa? Kata benda pada bahasa gampangnya. Isim. Kemarin kita kalam ada berapa apanya? Pembagiannya kalam? Apa aja? Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita bahas, kan kita sedang bahas i'rab nih. I'rabnya isim macam mana? I'rabnya fi'il macam mana? I'rabnya huruf macam mana? Nah, sekarang untuk kalimat isim dari 4 i'rab ini dia cuma dapat 3 ya. Ada 3 saja. Untuk kalimat isim 4 i'rab apa tadi? I'rabnya jazam. Ini 4 i'rab ini. Kalau kalam apa? Pembagian kalam tadi? Isim, 3 isim, fi'il, huruf. Nah, itu 3. Sekarang kita masuk ke isim. Kembali ke kalam. Karena kita sedang mau membahas i'rabnya isim, pertama diterangkan, isim itu dia punya hanya 3 i'rab saja dari 4 ini. Apa? Di antara 3 itu, tadi pas contoh udah Buya sampaikan tadi. Apa contohnya di contoh tadi? Pertama, ar-raf'u. Jadi falil asma'i min dzalika. Jadi untuk kalimah-kalimah isim min dzalika dari i'rab 4 tadi di atas. Ya. Kalian lihat di kitabnya tuh. Ya. Falil asma'i min dzalika raf'u. Lihat kitabnya semuanya. Falil asma'i. Jadi untuk kalimah isim min dzalika dari i'rab yang 4 tadi, aqsamuhu arba'atun tuh yang di atas tuh raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Min dzalika dari 4 itu dia ada 3 saja. Ar-raf'u 1 i'rab rafa. Tengok. Kemudian wan nasbu i'rab nasab. Wal khafdu i'rab jazam. Wal khafdu i'rab jar. Ya. Jadi 3 saja. Rafa, nasab, jar saja untuk kalimat isim. Ditegaskan di sini wala jazma fiha. Apa maksudnya wala jazma? Tidak ada i'rab jazam fiha di dalam kalimat isim. Kalimat isim tidak ada i'rab jazamnya. Nah, paham? Jadi kita ulangi lagi, fadil asma'i min dzalika dari untuk kalimat isim dari i'rab 4 tersebut di atas. Nah, ar-raf'u 1 i'rab rafa, wa nasbu i'rab nasab, wal khafdu i'rab jar. 3. Wala jazma fiha, tidak ada i'rab jazm fiha di dalam kalimat isim. Jazm kan semacam idrib itu tadi, idrib itu kalimat fi'il. Pukul atau unsur tolonglah. Karena kalimat isim itu nggak ada. Ini kalau kita belajar nahwu. Contoh, nggak ada masjid. Maksudnya disukun itu tidak ada. Itu karena kita wakaf saja kita sukun. Tetapi hakikatnya itu dia kalau nggak dun dan yadin. Karena kita wakaf saja hanya kita sukun. Hakikatnya isim itu tidak ada sukun. Isim itu tidak ada sukun. Nggak ada jazm itu tidak ada. Nah, jadi dia kalau kita bilang masjid berarti dia kalau tak masjidun, masjidan ya masjidin antara 3 itu aja. Sebetulnya sukun itu bukan sukun i'rab, tapi sukun itu karena sukun wakaf. Berhenti, ya kan? Karena berhenti di akhir kalimat akhirnya bilang masjid. Atau untuk pembicaraan seperti ini. Kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke masjidun. Gitu kan? Kan tak enak. Jadi disukun saja. Tetapi bukan berarti kalimat isim seperti masjid itu dia ber'irab jazm. Enggak. Nah, kamu mau pergi mana? Saya mau pergi ke madrasatun. Kan tak enak untuk percakapan, tidak enak. Saya nak mau pergi ke madrasah. Kan gitu. Dah, oke. Nah, kemudian walil af'ali min dzalikar raf'u wan nasbu wal jasmu. Dan untuk kalimat-kalimat fi'il itu apa? Kata kerja, nasoro, menolong, akala, makan, kola, berbicara, itu semuanya fi'il ya. Ya ta'alam, ini namanya kita belajar, ini namanya kalimat fi'il. Fi'il, kalimat fi'il atau kata kerja ya, kalian mudahnya begitu saja. Kalau isim kata benda, kalau fi'il kata kerja.
Untuk kata kerja itu kalimat fi'il, dari i'rab 4 tadi, itu dia ada 3 juga. Cuma berbeda dengan isim. 3. Jadi walil af'ali min dzalika, untuk kalimat-kalimat fi'il min dzalika dari i'rab tadi 4 di atas, ar-raf'u 1 i'rab rafa. Wan nasbu 2 i'rab nasab, wal jazmu kemudian i'rab jazm. Nah, jazm. Wala khafdhu fiha, tidak ada i'rab jar untuk kalimat fi'il. Kalau masjid kan ilal masjidi ada. Zaidin, maratu bi zaidin ada. Tapi kalau kalimat fi'il, contoh namanya akala, menjadi akali, tak ada. Makan. Qala, qoli, atau yakulu, jadi yakuli. Nggak ada. Dia cuma 3. Rofa, sama isim juga punya rofa. Fi'il juga punya rofa. Kemudian nasab. Nasab ini contoh ayakula. Berarti di fathah. Itu nasab. Kalau isim, tadi ro'a itu masjid dan sama. Ada dia. Kemudian yang enggak ada di sini kebalikannya si isim, dia tidak ada jar. Kalau jazm punya, contoh la tadrib, disukun kan? Jangan kau pukul. Jangan kau pukul, disukun. Ini sukun. Ini termasuk i'rab jazm. Jadi di kalimat fi'il dia ada jazm tapi tidak ada jar. Kalau di kalimat isim dia ada jar, enggak ada jazm. Itu semuanya kembali kepada 4 i'rab tadi di atas itu tadi. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab menerangkan tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Liraf'i pukul berapa, Tad? Jam berapa, Tad? Jam 5.15 ya. 5.15. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat panjang ini. Tak apa-apa, nanti kita sedikit-sedikit, tetapi nanti kita lebih sering. Insya Allah kalau bisa kita setiap hari, kalau bisa ya. Mungkin kita hatamkan satu kitab dulu, daripada kitabnya banyak nanti nggak hatam. Jadi otaknya pun tak nyambung, nanti bahas ini dah kelamaan dibahas lagi, dibahas lagi. Nanti untuk Mustalahul Hadis sama Ulumul Quran, insya Allah nanti menyusul kita akan selesaikan ini kita al-jurumiyah ini dulu, kemudian sorof, karena itu alat, namanya ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu alat untuk membaca kitab. Orang nih kalau sudah bisa jurumiyah ini saja sudah bisa, ditambah sorof nanti, itu nanti kalian sudah bisa membaca. Sekarang ini kan gundul semua nih. Nanti suatu saat kalian akan bisa membacanya. Kalau sekarang belum bisa. Cuma Buya lupa mau ngasihkan tugas kalian kemarin, menulis kalimat-kalimat, sudah ngarokatin terus disimpan, belum sempat pula. Nanti insya Allah. Okelah, sementara begitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat sedikit dan jangan sampai tidak paham. Buya tak mau kalian terlewat pelajaran tapi nggak paham. Sama aja Buya ngajar batu. Tahu batu? Tuh banyak batu beronggok-onggok tuh. Apa artinya? Waktu habis, pikiran habis, semua habis. Yang diajarin nggak paham. Sama aja ngajar batu. Mau kalian kayak batu? Jangan kayak batu. Tak mau. Kalian harus bisa. Sekarang untuk yang seperti ini, yang bisa itu jarang. Jadi kalian harus betul-betul pahami. Kalau tak paham, harus tanya. Jangan diam, malulah nanti aku nampak bodohnya. Tambah bodoh. Orang yang bodoh-bodoh belajar tak paham itu karena malu kelihatan bodohnya. Makanya tambah bodoh. Buya dulu sekolah ke mondok itu paling banyak bertanya. Di kelas itu paling banyak tanya. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang tak bertanya itu belum tentu paham. Karena malu. Nanti orang bilang aku ini paling bodoh sekelas nih. Akhirnya tak tanya. Akhirnya jadi bodoh betulan. Betul itu. Betul, makanya betul karena kata ada peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita ngaji, malu bertanya bukan sesat di jalan, bodoh jadinya. Terus terang aja, biar memang bodoh. Ini bukan kasar, untuk menyadarkan bahasa ini. Mondok lama-lama tak bisa. Rugi. Kenapa? Tidak mau sungguh-sungguh, belajarnya malas, tak paham, dipendam sendiri numpuk. Pertama tak paham satu, nak tanya, malulah. Besok gak paham dua.
nggak paham 3, nggak paham 4, nggak paham 10. Dipikul semuanya. Kapan nak paham? Ketika nak paham 1, kalau diuraikan, ditanyakan, selesaikan, habis, PR habis. Nggak paham 2, tanyakan langsung, selesaikan, udah. Jadi tidak numpuk di kepalanya. Sekarang, tak paham 1 malu, tak paham 2 malu, tak paham 3 malu, tak paham keempat, 5, 6 malu. Akhirnya numpuk 100.000 tidak paham, balik mondok. Tak tahu apa-apa. Mondok lama, berapa tahun kau mondok? Oh, ini macam kitab tak bisa. Apa tak bisa? Alamak, ngapain aja kau mondok? Astagfirullahaladzim. Yang salahkan nanti kiainya pula yang disalahkan. Anakku mondok, bodoh juga balik, sama aja. Aduh, ini. Padahal anak ini yang memang tidak bersungguh, harus bersungguh-sungguh kalian. Harus bersungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semangat, berikan kefahaman. Mudah saja, mudah. Yang penting kalian betul-betul itu mudah. Tapi dengan syarat itu tadi, setiap pelajaran terlewat, jangan biarkan kalau tidak paham. Harus tanya sama kawan, ini apa maksudnya bang? Dia tak paham lah bang, sampai paham. Nah, supaya tidak numpuk jadi beban di pikiran. Kayak gitu. Dan jangan dibenci pelajaran itu. Soalnya kalau sudah dibenci, kiamat lah, nak jadi orang bodoh lah. Jadi dulu waktu zaman sekolah, Buya tuh orang-orang kan biasanya kalau pelajaran bahasa Inggris, matematika paling tak suka, kalau Buya paling suka. Yang dibenci orang-orang itu Buya paling suka. Matematika suka, bahasa Inggris suka. Karena kalau ditambah dibenci, tambah tak paham. Nah, jelas tambah tak paham. Karena syarat yang menuntut ilmu itu ada hirsun. Alala tanalul ilma illa bisittatin, ya. Nah, tidak, ketahuilah bahwa tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Itu diantaranya hirsun. Nah, hirsun itu yaitu senang, itu baru bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang suka dengan ilmu. Jadi nanti di akhirat dikumpulkan dengan para anbiya, ya, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu